Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki tahun 2025, Indonesia dihebohkan oleh berbagai ekspresi kekecewaan masyarakat terhadap sikap-sikap polisi yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Mereka mengkritik polisi, mulai dari prosedur tilang di jalan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh kepolisian itu sendiri, hingga kualitas pelayanan polisi terhadap masyarakat atau warga negara asing yang ada di Indonesia. Kritik terhadap polisi semakin kuat ketika grup band Sukatani menyanyikan sebuah lagu berjudul Bayar, Bayar, Bayar yang berisi berbagai pengalaman masyarakat dalam menerima pelayanan dari polisi, baik sebagai oknum atau anggota polisi yang sedang bertugas. Apa yang sebenarnya terjadi dengan polisi kita sekarang, hingga mereka dikritik habis-habisan oleh masyarakat? Apakah ada yang salah dengan kebijakan kepolisian di masa lalu? Apakah perilaku masyarakat kita di masa lalu ikut membentuk watak polisi hari ini? Apakah kritik-kritik yang muncul selama ini merupakan bentuk perlawanan pihak-pihak tertentu di masyarakat? Untuk mengetahuinya, silakan disimak video ini hingga selesai. Namun sebelum itu, mohon menekan tombol like, subscribe, untuk membantu kami menyebarkan berbagai informasi sejarah. Sebelum kita memasuki pada pokok permasalahan, terlebih dahulu kita lihat kepolisian sebelum Indonesia merdeka dan era Orde Lama. Apa hebatnya mereka? Kita mulai dari zaman penjajahan Belanda. Menurut seorang sejarawan Belanda bernama Marike Bloembergen yang menulis buku Rekam Jejak Kepolisian di Hindia Belanda menyebutkan bahwa pasca penghapusan tanam paksa atau sejak diterapkan politik pintu terbuka tahun 1870, kegiatan penanaman modal oleh pengusaha khususnya dari Belanda atau Eropa lainnya di Hindia Belanda semakin meningkat. Hal ini memicu terjadi pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya pendatang dari Eropa ke Hindia Belanda. Sebagai pendatang dari Eropa, mereka tidak nyaman hidup berdampingan dengan kaum pribumi yang dianggap rendah. Kaum pribumi juga dianggap sebagai ancaman oleh para pendatang. Untuk menjamin keamanan para pendatang, dibentuklah sebuah organisasi kepolisian pada tahun 1897 yang anggotanya direkrut hampir seluruhnya dari kalangan pribumi. Tugas mereka cukup berat. Di samping harus menjaga keamanan orang kulit putih khususnya Belanda, mereka juga harus menjaga ketertiban dalam masyarakat, sekaligus sebagai pekerja sosial. Untuk itu, mereka harus bekerja sama dengan tokoh-tokoh pribumi. Ada beberapa bentuk kepolisian pada masa itu, seperti polisi umum, polisi kota, polisi pamong praja, dan polisi pertanian. Peran mereka walaupun cukup berat. Sejak tahun 1900 hingga 1942 dianggap mampu memberikan keamanan dan ketertiban bagi orang kulit putih, termasuk kepada kaum pribumi. Pada zaman pendudukan Jepang, kepolisian di Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah. Kepolisian Jakarta mengawasi Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta. Kepolisian Sumatera yang berpusat di Bukit Tinggi. Kepolisian Regional Timur Besar yang berpusat di Makassar. Dan Kepolisian Kalimantan yang berpusat di Banjarmasin. Pada masa ini, pemerintah pendudukan Jepang juga membentuk polisi istimewa. Tugas kepolisian masa ini di samping menjaga keamanan dan ketertiban, mereka juga bertugas untuk menangkap perilaku kriminal dan mengusutnya. Polisi pada masa ini juga ditugaskan memata-matai warga masyarakat yang dianggap memusuhi Jepang. Di samping itu, polisi masa ini juga diminta siap untuk membantu tentara Jepang yang sedang menghadapi Perang Asia Timur Raya melawan sekutu. Untuk membantu tugas kepolisian, pemerintah pendudukan Jepang juga membentuk Keibodan atau Barisan Penjaga Keamanan yang anggotanya adalah orang pribumi.
Dari tahun 1942 hingga 1945, kepolisian pada masa ini mampu meredam kemarahan rakyat terhadap pemerintah pendudukan Jepang yang dianggap telah membuat rakyat Indonesia hidup sengsara. Pasca kemerdekaan, dibentuklah badan-badan negara, salah satunya Badan Kepolisian Negara atau BKN, pada tanggal 19 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dengan tugasnya adalah menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan pelayanan terhadap masyarakat. Badan ini kemudian berubah nama lagi menjadi Polisi Negara Republik Indonesia atau PNRI sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 1946 yang ditandatangani oleh Soekarno. Untuk menjaga Indonesia dari ancaman yang datang dari luar, maka pada tanggal 22 Agustus 1945 dibentuklah Badan Keamanan Rakyat yang kemudian berubah menjadi TKR dan berubah lagi kemudian menjadi TNI. Ketika tentara sekutu masuk ke Indonesia dengan membawa serta pasukan Belanda, belakangan terjadilah konflik bersenjata antara tentara sekutu termasuk pasukan Belanda dengan para pejuang, Polisi Negara Republik Indonesia, Tentara Keamanan Rakyat, dan laskar-laskar rakyat seperti Hizbullah saling membantu menentang sikap arogan tentara sekutu termasuk pasukan Belanda. Tidak hanya itu, masyarakat kecil di pedesaan juga ikut membantu para pejuang dengan memberikan makanan yang cukup. Di tengah negara Indonesia antara hidup dan mati akibat agresi Belanda kedua tahun 1948, terjadilah peristiwa Madiun yang digerakkan oleh PKI di tahun yang sama. PNRI ikut membantu Tentara Keamanan Rakyat untuk menumpas PKI di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kekuatan PKI akhirnya melemah. Inilah yang harus diketahui oleh setiap komponen bangsa, bahwa dari tahun 1945 hingga 49, terjadilah hubungan yang cukup mesra antara Polisi Negara Republik Indonesia, Tentara Keamanan Rakyat, dan masyarakat Indonesia dalam menegakkan negara Indonesia. Tahun 1950 hingga 59, di Indonesia diterapkan sistem demokrasi liberal. Karena bangsa Indonesia belum banyak pengalaman dalam mengurus negara, terjadilah konflik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang kalau disimpulkan penyebabnya adalah kekecewaan yang amat sangat pemerintah daerah terhadap sikap pemerintah pusat dalam menjalankan pembangunan. Konflik pun terjadi kembali dan Indonesia kembali terancam bubar. Untuk menyelamatkan negara, pemerintah mengirim pasukan bersenjata ke berbagai daerah konflik. Tentu TNI bukan satu-satunya pihak yang diterjunkan untuk membasmi kelompok perlawanan seperti Darul Islam, PRRI, dan Permesta. Kepolisian juga diturunkan oleh pemerintah untuk menumpas mereka. Pada peristiwa lain di tahun 1955, dalam suasana keamanan yang kacau, Indonesia melaksanakan pemilu pertama dalam sejarah. Untuk bisa menyukseskan pemilu di tengah konflik, peran TNI dan polisi cukup besar. Mereka ikut membantu mengirimkan logistik pemilu hingga ke tempat tujuan dengan selamat. Tidak jarang, mereka harus menghadapi serangan dari kelompok perlawanan. Berkat kerjasama semua pihak, pemilu berhasil dilaksanakan dengan hasil yang cukup bersih dan memuaskan. Indonesia pun dikagumi dunia karena mampu melaksanakan pemilu di tengah konflik. Walau kepolisian mampu melaksanakan tugas-tugas darurat di tengah konflik, mereka juga tidak lupa menjalankan tugas utamanya dengan baik, yaitu pengamanan dan ketertiban di masyarakat. Memasuki tahun 1960-an atau era demokrasi terpimpin, situasi politik Indonesia memanas karena persaingan antara ideologi komunis dengan ideologi kapitalis. Di sisi lain, Indonesia juga sedang menghadapi masalah dengan Malaysia dan Belanda terkait Irian Barat. Di tengah suasana seperti ini, kepolisian saat itu digabung dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Di samping tetap menjalankan tugas utamanya,
Kepolisian juga harus siap bila diterjunkan ke medan perang. Di masa Orde Baru, kepolisian masih digabung dalam ABRI. Peran ABRI ada dua, yaitu sebagai kekuatan hankam dan kekuatan sosial politik. Kebijakan ini membuat peran polisi semakin bertambah. Di samping menjalankan tugas utamanya menjaga keamanan dan ketertiban, polisi juga berperan dalam kegiatan politik. Polisi tidak perlu ikut pemilu seperti partai politik. Namun, aspirasi kepolisian dalam kehidupan berbangsa bernegara harus disalurkan melalui fraksi ABRI yang ada di DPR atau MPR. Bila jabatan mereka sudah mentok di kepolisian, mereka juga bisa menjadi anggota DPR atau MPR tanpa harus pensiun. Bila mereka tidak ingin berkiprah di politik, polisi juga bisa menduduki jabatan-jabatan sipil, seperti kepala dinas, kepala daerah, dan pemimpin perusahaan negara. Tentu ini adalah peluang bagi mereka untuk menambah penghasilan. Ketika Operasi Petrus dijalankan oleh pemerintah Orde Baru tahun 1983 hingga 1985, kepolisian juga ikut membantu TNI dalam mensukseskan operasi ini. Walau Operasi Petrus menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat, namun kebijakan ini berhasil membuat lebih dari 5.000 penjahat tumbang dan kondisi keamanan di Indonesia semakin aman. Para penjahat tidak berani seenaknya melakukan kejahatan di tengah masyarakat karena resikonya adalah mati. Peran besar ABRI termasuk polisi di dalamnya telah membuat Orde Baru bisa bertahan selama 32 tahun. Dampak lain peran polisi yang begitu luas membuat banyak anak muda saat itu ingin menjadi polisi. Isu penerimaan polisi secara menyimpang sudah mulai terdengar di era 1970-an. Pada masa ini, untuk menjadi polisi umumnya masih dengan cara yang bersih. Hanya 1-2 orang yang ingin menjadi polisi mengandalkan orang dekat di kepolisian. Karena yang berminat menjadi polisi semakin ramai, maka era 1980 untuk menjadi polisi tidak cukup dengan mengandalkan orang dekat, tapi juga mulai disertai uang terima kasih. Sifat masyarakat Indonesia yang mengedepankan rasa kekeluargaan dan tahu berterima kasih akhirnya menjadi ide bagi para polisi nakal untuk menjadi calo saat penerimaan polisi dengan cara memberikan sejumlah uang lewat oknum polisi dengan jumlah tertentu. Kebiasaan ini semakin marak di era 1990-an dan susah diberantas karena dilakukan secara jaringan. Setelah Orde Baru berakhir dan gerakan reformasi bergema di segala bidang, kepolisian tak luput dari perubahan. Masa Presiden B.J. Habibie dikeluarkanlah Instruksi Nomor 2 Tahun 1999 tentang pemisahan kepolisian dari ABRI. Tanggal 18 Agustus tahun 2000, pemisahan kepolisian dan TNI disetujui MPR. Kepolisian pun berada di bawah Presiden. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam tubuh kepolisian cukup menggembirakan. Kepolisian mampu menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat secara profesional. Polisi juga mampu menerima gaya hidup di era demokrasi yang setiap orang bebas berekspresi, bebas berpendapat, dan bebas menentukan warna politiknya. Sekitar tahun 2010, Polri pun dianggap oleh beberapa negara lain, khususnya negara maju, sebagai salah satu kepolisian terbaik di dunia. Ketika Presiden SBY berkuasa, perekonomian Indonesia cukup stabil dan Indonesia menjadi negara yang pertumbuhan ekonominya tercepat ketiga setelah Cina dan India. Pada saat itu, suasana perekonomian dunia sedang krisis. Baiknya perekonomian Indonesia saat itu telah meningkatkan pendapatan masyarakat Indonesia. Peningkatan pendapatan masyarakat di sisi lain justru memunculkan hedonisme, di mana kalangan tertentu punya gaya hidup suka mencari kesenangan dan kepuasan tanpa batas dengan memiliki barang mewah dengan harga selangit. Tidak hanya sampai di situ, mereka juga gemar memamerkan apa yang mereka punya kepada khalayak ramai melalui berbagai cara, termasuk melalui media sosial. Untuk bisa memiliki barang-barang mewah, mereka akan melakukan dan menghalalkan segala cara, walaupun kadang-kadang bertentangan dengan agama, etika, moral, dan hukum. Berkembangnya teknologi informasi membuat gaya hidup hedonisme semakin dikenal oleh masyarakat luas di Indonesia.
Kebiasaan buruk kaum hedon mulai meracuni berbagai kalangan di Indonesia, termasuk anggota polisi. Untuk menunjang gaya hidup tersebut, mereka akan melakukan apa saja, yang penting aku senang dan puas. Bila yang terjangkit gaya hidup hedonisme adalah anggota polisi, untuk memenuhi kebutuhannya, dia akan melakukan pelanggaran prosedur dalam menjalankan tugas sebagai polisi. Bisa saja pelanggaran prosedur itu dilakukan saat melakukan razia kendaraan, menangani kasus kejahatan, pengawasan terhadap pihak tertentu, dan sebagainya yang akhirnya korban harus memberikan sesuatu kepada polisi nakal, salah satunya uang. Sebagian lagi ada yang terlibat dalam kegiatan kriminal seperti peredaran narkoba. Mereka yang menjadi korban tentu sakit hati terhadap para polisi nakal. Sementara dari lembaga kepolisian tidak mampu berbuat banyak untuk mengurangi praktek-praktek busuk para polisi nakal. Tentu hal ini karena jumlah mereka sudah sangat banyak. Kondisi ini telah membuat masyarakat yang pernah menjadi korban dan kecewa terhadap pelayanan polisi akhirnya buka suara dan menggunakan media sosial untuk menyebarkan perilaku buruk polisi nakal. Tidak hanya sampai di situ. Media massa seperti koran juga ikut memberitakan berbagai perilaku busuk polisi nakal. Kini kepercayaan masyarakat terhadap polisi hampir punah. Kalau sudah demikian, yang rugi adalah polisi baik dan lembaga polisi itu sendiri. Bukan tidak mungkin, kondisi ini akan semakin dimanfaatkan oleh para penjahat untuk menghancurkan lembaga kepolisian. Bila ini terjadi, tentu para pelaku kriminal akan menjadi raja di negeri ini dan semakin leluasa menjalankan berbagai tindak kriminal mereka tanpa perlu takut kepada polisi karena polisi sudah menjadi sahabat mereka. Itulah sekilas kondisi kepolisian di Indonesia sekarang. Lantas, apa prestasi hebat yang bisa ditunjukkan oleh kepolisian kita kepada masyarakat dengan kondisi seperti sekarang ini? Mohon memberikan pendapat Anda di kolom komentar. Sebelum kami akhiri, mohon Anda menekan tombol like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.